Ya, ya. Cuman ada 2 perusahaan dan institusi yang bisa menyediakan dana pensiun sampai 60% penghasilan terakhir. Wow, hanya 2. Hanya 2. Dari semua yang aku udah ketemu. Mungkin ada yang aku belum ketemu ya. Tapi dari 23 tahun pengalaman aku ngajar keliling Indonesia, cuma ada 2 perusahaan dan institusi yang bisa menyediakan dana pensiun dengan uang 60%. pensiun 60% dari penghasilan terakhir. Jadi kebayang gak kalau Boleh, penghasilannya tunggu. tadinya 10 juta, dapatnya 6 juta. Boleh sebutin nggak 2 perusahaan Nggak, itu? jangan. Karena berarti mereka contoh bagus. Ya, kan? yang satu industrinya tambang, yang satu financial institution. I see. Yang lain rata-rata tuh ngasih bisa 20% aja dari penghasilan terakhir. Aduh, kalau 10 juta tinggal 2 juta mah kurang banget. Lumayan, enggak, itu namanya kurang. Itu kurang namanya Mbak, Itu benar. namanya kurang. Karena orang penghasilan tadinya 10 juta dapat 2 juta tuh paling-paling cuma bisa bayar listrik. Oke. Makan aja kurang. Oke, itu Artinya kan, ya, target minimum untuk aja bisa pensiun kurang. itu adalah penghasilan terakhir kita bisa terus ada dengan nilai yang sama, paling tidak kalau inflasinya dianggap 0, supaya kita bisa tetap mempertahankan cara hidup dan gaya hidup yang sama. Artinya kalau misalnya kita pengeluaran per bulan 20 juta, kita pun berharap ketika pensiun nanti Bisa pendapatan segitu. kita 20 juta. By the way, kalau misalnya ini audiensku kebanyakan usia late 20s Ya. sama 30s, mungkin early 40s juga banyak gitu. Telat nggak untuk memulai memikirkan, menabung, mempersiapkan di usia-usia segitu? 29, 30-an, 40-an? Let's be honest, aku nggak suka bilang terlambat, masalahnya mau apa enggak. Karena di umur 20-30 nyiapin dana pensiun itu nggak menarik, dana darurat aja nggak semangat. Umur 20-30 itu excitementnya kan, apakah kita mau beli rumah? Atau kalau nggak beli rumah kita mau nyewa di mana yang bagus, hidupnya maunya nyaman. Dan gue nggak mau jadi oma-oma yang mengkritik pilihan hidup orang umur 20-30. Kan suka ada ya, anak zaman sekarang nih boros, terserah kali duit dia gitu loh. Aku pengen ngomong kayak gitu loh. Kan kita suka ya, generasi lebih tua tuh mengkritik pilihan hidup si yang lebih muda. Kita punya generational experience yang berbeda. Sehingga cara pengambilan keputusan finansialnya pun nggak bisa sama. Hal-hal yang kita anggap logis ternyata untuk generasi lain yang tidak punya pengalaman yang sama itu nggak akan sama. Oke. Jadi kalau umur 20-30 menurut aku persiapan pensiunnya itu harus dilakukan dengan cara lo investasi sekecil mungkin nilai yang lo sanggup hilang. Maksudnya gimana tuh? Jadi harus ada sejumlah uang. Jadi konsepnya kan adalah kita akan duduk di atas gunungan uang yang bisa kita pakai untuk hidup sampai meninggal. Konsep pensiunnya dulu ya. Contohnya cara perhitungan pensiun tuh ada beberapa. Salah satu cara perhitungan pensiun yang paling populer itu the 4% rule. Yes. Ya. Nih kita hitung dulu. 4% rule tuh gini.